Kalau boleh tahu Pak, kapan sih Pak terakhir ngobrol-ngobrol dengan Pak Anas Pak? Wah ini Pak Yusuf dikhianati ini. Wah ini Pak Yusuf ditinggalkan Pak Anas ini. Wah Pak Yusuf sama Pak Anas nggak akur ini. Pimpinannya ini tidak akur. Pimpinannya ini tidak akur. Tapi selama 10 tahun bekerja akur-akur aja Pak ya sebenarnya Pak. Jadi ya gitulah kira. Pak Yusuf selama 10 tahun ngapain aja sih? Mungkin bisa disampaikan Pak. Saudara, saat ini saya sedang berada di depan kantor Bupati Banyuwangi. Tahun ini, Banyuwangi akan memilih Bupati baru. Hari ini, saya akan mewawancarai Yusuf Widiatmoko, Wakil Bupati Banyuwangi yang selama 10 tahun ini mendampingi Bupati Abdullah Aswar Anas. Saudara, saat ini saya sedang berada bersama Yusuf Widiatmoko, calon Bupati Banyuwangi nomor urut 1. Selamat pagi Pak Yusuf. Pagi. Ya. Sehat Pak Yusuf ya? Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya terima kasih waktunya disempatkan di sela-sela kesibukan berkampanye nih. Oh iya, sama-sama. Pak, kalau kita ngomong kampanye sudah ada ratusan titik yang Bapak kunjungi. Kira-kira apa sih Pak yang warga sampaikan saat bertemu Bapak hingga akhirnya Bapak bisa menyimpulkan oke, ini ada permasalahan besar yang ada di Banyuwangi, ada PR yang harus dikerjakan oleh Bupati baru nantinya. Kira-kira apa Pak PR besar Banyuwangi saat ini? Ya, terima kasih. Jadi kami memang dalam beberapa bulan ini sudah melakukan turun ke bawah kepada masyarakat ini rata-rata satu hari ya kira-kira 10-12 titik. Jadi begini, Banyuwangi ini memerlukan ada pemerataan ya dalam penanganan perbaikan ekonomi di tingkat masyarakat. Ini tentunya harus penanganan dengan baik dan adil sampai tingkat masyarakat dan merata. Ini yang sampai sekarang menjadi keluhan yang mereka kurang ada perhatian lah dari pemerintah yang sekarang. Program apa yang Bapak rancang untuk menyelesaikan problem besar Banyuwangi saat ini, Pak? Jadi begini, kami ada program yang namanya 100 juta per dusun per tahun. Jadi ini cara kami ke depan untuk supaya betul-betul kesejahteraan itu sampai di tingkat masyarakat. Okay. Nah, ini yang perlu kami sampaikan karena setiap dusun ini nanti akan menerima anggaran ini 100 juta setiap tahun untuk memperbaiki ekonomi di masyarakat tingkat dusun, untuk membangun masyarakatnya di tingkat dusun. Karena sekarang ini ada memang anggaran sampai tingkat desa. Tetapi ini juga banyak yang tidak bisa maksimal turun sampai ke dusun. Nah, maka ini cara kami supaya ada pemerataan dan lebih adil bahwa ekonomi pembangunan Banyuwangi adalah untuk masyarakat. Seperti itu. Jadi program ini lebih mendekatkan lagi ke masyarakat dari desa. Ya, karena ada juga tingkat pendidikan yang namanya satu keluarga miskin, satu sarjana. Okay. Nah, itu karena kebanyakan sekarang keluarga miskin ini anaknya putus sekolah karena tidak ada biaya. Maka ke depan kami ada program yaitu yang namanya satu keluarga miskin, satu sarjana. Diharapkan nanti satu keluarga miskin atau tidak mampu ini anaknya bisa bersekolah sampai sarjana dengan gratis, mulai SD sampai SMP, SD sampai sarjana.
Ini yang nanti diharapkan bisa membantu ekonomi di keluarganya, bisa membantu di lingkungannya. Seperti itu. Jadi program kami untuk betul-betul supaya masyarakat ini merasakan betul bagaimana sih keadilan itu yang menjadikan makmur masyarakat. Itulah yang nanti kita akan lakukan. Pak, kalau kita melihat data BPS 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Pak Anas dan Pak Yusuf sebagai wakilnya, itu laju pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata itu cukup meningkat drastis. Kalau kita lihat datanya, sektor penyedia akomodasi dan makanan tumbuh dari 8,4 di tahun 2010 jadi 10,78. Terus sektor perdagangan hotel dan restoran juga tumbuh dari 8,3 di tahun 2010 menjadi 11,3 di tahun 2018. Kendati laju pertumbuhan ekonomi di sektor ini itu tinggi, tapi kontribusinya untuk PDRB Banyuwangi ternyata sektor pariwisata itu masih minim, Pak, bila dibandingkan dengan potensi Banyuwangi yang lain, yaitu pertanian. Pertanian kontribusinya bisa sampai 30%, sedangkan di sektor pariwisata hanya sekitar 5-15%. Nantinya bila Bapak terpilih di bawah kepemimpinan Pak Yusuf sebagai Bupati, bagaimana? Apa yang akan jadi prioritas? Pertaniankah yang selama ini kontribusinya besar, atau pariwisata yang selama ini lajunya semakin tinggi, Pak? Sektor pariwisata ini adalah awal Banyuwangi bisa dikenal oleh masyarakat. Itu adalah sektor pariwisata. Sehingga pariwisata ini tetap, karena tadi sudah tinggi seperti itu, tetap ini kita pertahankan pariwisata ini. Yaitu bisa mendatangkan wisatawan yang di situ nanti efeknya adalah kepada restoran, kepada hotel. Nah, ini sangat penting, tetap ini kita pertahankan. Tetapi sektor pertanian ini juga sangat penting, karena di sini sudah tinggi, nanti harus lebih tinggi. Karena pertanian ini harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah yang sekarang ini dirasa belum merasa diperhatikan para petani. Karena kita harus nanti mengangkat harga hasil pertanian, hasil panen. Ini nanti harus kita bisa ada solusi, yaitu solusinya salah satunya adalah industri pertanian. Industri pertanian yang belum pernah ada di Banyuwangi, nanti ke depan harus ada untuk mengolah hasil-hasil petani Banyuwangi yang luar biasa ini. Mulai dari buah naga, jeruk, cabai, ini luar biasa, tela pohon. Ada satu daerah ketika saya turun, ini semua masyarakat sana petani ketela pohon. Nah, sekarang ini harganya sangat murah. Dikonsumsi sendiri, diolah jadi makanan. Coba ini bayangkan, kalau ada industri yang mengolah tepung ketela pohon, ini sangat luar biasa. Ini bisa mengangkat harga dari petani. Hasil panen terserap ke industri itu. Betul. Dan industri membutuhkan tenaga kerja juga yang luar biasa. Ini juga nanti berbicara pengiriman untuk ekspor pelabuhan Tanjung Wangi ekspor import ini akan hidup. Yang sekarang sudah ada industri kereta api. Nah, nanti ke depan kalau hanya mengandalkan industri kereta api ini tidak bisa hidup, maka harus ditunjang industri-industri yang lain. Yang ini semua adalah kepentingan untuk masyarakat. Sangat menyentuh kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi selama ini kalau saya lihat juga saat panen raya, saat produk itu melimpah, akhirnya dibuang sia-sia pakai buah naga, dibuang sia-sia. Ya, buang sia-sia seperti buah naga, dibuang-buang. Karena mereka harganya murah, untuk ongkos kirim aja sudah tidak bisa, daripada tambah rugi lebih baik dibuang. Ini yang terjadi. Maka ke depan harus ada pasar induk buah-buahan, pasar induk sayur-sayuran, pasar induk UMKM. Sekarang ini hanya berbicara UMKM, tapi tidak diwadahi mereka.
Mana coba? Ditingkatkan produksinya tapi tidak dipasarkan. Tidak dipasar. Ini yang harus kita tangani. Pemerintah harus turun tangan. Semuanya harus untuk masyarakat. Oke Pak, sekarang lebih ke soal personal. Kemajuan Banyuwangi 10 tahun terakhir tentu bukan kerja keras satu orang saja, tetapi juga Pak Yusuf juga yang sebagai wakil bupatinya 10 tahun terakhir ini. Nah kira-kira 10 tahun terakhir ini banyak orang bertanya, Pak Yusuf selama 10 tahun ngapain aja sih? Nah, mungkin bisa disampaikan Pak, 10 tahun ini Pak Yusuf ngapain aja Pak? Ya, terima kasih. Jadi begini, saya ini wakil bupati yang berpasangan dengan Pak Anas 2 periode. Oke. Yang tentunya tidak mudah 2 periode bisa berpasangan itu. Karena banyak daerah lain yang baru 1 tahun, 2 tahun sudah pecah kongsi. Akhirnya ya merugikan daerah itu sendiri. Akhirnya pembangunannya juga tidak lancar dan kemajuan daerahnya juga akan terganggu. Maka kami alhamdulillah bersama Pak Anas ini bisa 2 periode. Kenapa Pak Anas ketika periode yang kedua juga tetap dengan saya? Padahal itu adalah banyak penolakan dari berbagai elemen untuk saya tidak maju. Tetapi buktinya Pak Anas tetap memilih saya. Dan saya juga tahu diri, sebagai wakil bupati adalah tugasnya mewakili tugas-tugas bupati ketika bupati berhalangan. Dan itu harus saya jaga. Ritme perjalanan dalam pemerintahan harus kami jaga. Dan Pak Bupati juga bisa menjaga itu. Maka alhamdulillah saya juga menjaga tidak nyalip-nyalip kebijakan Bupati. Karena begitu saya ini lakukan, ini akan mengganggu dari bikin gaduh, malah bikin pembangunan akan terganggu. Dan Banyuwangi tidak bisa berprestasi. Alhamdulillah ini bisa kita saling jaga dan masyarakat juga nyaman, Banyuwangi akhirnya terus berprestasi. Ya. Gitu, jadi pertumbuhan Banyuwangi 10 tahun terakhir tidak lepas dari upaya Pak Yusuf untuk menjaga keharmonisan, menjaga laju pemerintahan tetap kondusif Pak ya. Ya itu salah satunya lah kira-kira. Karena setiap di rapat-rapat pembahasan untuk pembangunan di Banyuwangi, saya akan juga terus terlibat. 10 tahun bekerjasama dengan Pak Anas, lalu sekarang Pak Yusuf maju menjadi nomor 1 berhadapan dengan istrinya Pak Anas. Banyak yang menilai bahwa wah ini Pak Yusuf dikhianati ini. Wah ini Pak Yusuf ditinggalkan Pak Anas ini. Wah Pak Yusuf sama Pak Anas nggak akur ini. Kalau boleh tahu Pak, kapan sih Pak terakhir ngobrol-ngobrol dengan Pak Anas Pak? Ya, terakhir saya ini kontak dengan Pak Anas itu kira-kira bulan Agustus ya. Itu terakhir kami ketemu, ya setelah itu sampai sekarang nggak pernah ketemu. Sebenarnya sih nggak ada masalah. Ini kan karena hanya ya persoalan pencalonan saja, yang kebetulan Pak Anas ini mencalonkan istrinya, dan saya akhirnya mencalonkan sendiri, berangkat dari partai yang lain. Nah ini mungkin karena hanya persoalan itu sehingga sampai sekarang ini sudah tidak pernah komunikasi. Ya mudah-mudahan setelah ini komunikasinya tetap baik lah, harapan saya seperti itu. Karena saya ini kan cuti hanya sampai 9 Desember. Setelah itu kan saya aktif lagi sebagai wakil bupati. Apapun hasilnya 9 Desember itu, ya kita kan harus tetap baik. Karena masih menjabat sebagai wakil bupati. Tapi selama 10 tahun bekerja akur-akur aja Pak ya sebenarnya Pak? Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Makanya Pak Anas ya juga enjoy saja, tidak ada masalah, nyaman-nyaman saja. Saya juga tidak ada masalah, kan begitu. Saling bisa menjaga, dan ini akhirnya juga mempengaruhi kondisi pembangunan di Banyuwangi. Di tingkat birokrasi juga nyaman. Sekarang ini kalau di tingkat birokrasi umpama pimpinannya ini tidak akur, kira-kira seperti apa, kan begitu, orang kan bisa bayangkan. Tapi sampai sekarang birokrasi nyaman semua karena pimpinannya ini harmonis. Nah gitulah kira-kira gitu. Seperti itu.
Tapi nggak pernah ada konflik sama sekali gitu? Oh, enggak ada. Enggak pernah sama Selama sekali, 10 tahun diem-dieman ya baru sekarang ini, Pak? Jadi, ya gitulah kira-kira. Siap. Karena hanya persoalan ini saja. 10 tahun sebagai wakil bupati, sekarang mengajukan diri untuk menjadi orang nomor 1 di Banyuwangi. Modal apa sih, Pak, yang ada dalam diri Bapak, yang akhirnya membuat Bapak percaya diri untuk, oke, sekarang saatnya saya yang mimpin Banyuwangi? Iya, terima kasih. Jadi begini, saya ini 2 periode jadi wakil bupati. Tentunya saya sudah banyak belajar tentang pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, banyak belajar dengan Pak Anas, sehingga kami ini sudah banyak mendapatkan ilmu lah di dalam pemerintahan Kabupaten Banyuwangi ini. Dan juga yang paling penting adalah selama 10 tahun ini masyarakat Banyuwangi ini sudah tahu seperti apa dengan kami, dan tentunya ini adalah modal kuat kami bersama masyarakat Banyuwangi. Ini yang paling terpenting, sehingga harapannya masyarakat Banyuwangi ini bisa melihat sosok wakil bupati yang sekarang ini mencalonkan bupati, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh apa-apa dengan kanan kiri. Maka itulah modal kami, modal dari masyarakat yang mendukung saya, sehingga saya memberanikan diri untuk mencalonkan sebagai bupati. Ya. Waktu pendaftaran, Pak Yusuf mengatakan bahwa Pak Yusuf hanya ingin 1 periode saja. Ya. Itu hanya janji atau memang dari dalam hati dan memang tidak mau lebih dari 2 periode, Pak? Ya, jadi begini, saya ini waktu mencalonkan diri awal itu sebenarnya sudah tahu diri lah, kemampuan saya secara pribadi saya seperti apa, sehingga ketika nanti saya ini berhasil atau diberi amanah oleh masyarakat, maka saya juga harus tahu diri. Saya hanya 1 kali saja menjabat, karena saya ini ketika berbicara usia, ini kan usia saya ini sudah kepala 6 nanti. Nah, sehingga masih ada generasi muda yang itu potensi untuk bisa memimpin Banyuwangi. Tetapi semuanya, kalau masyarakat minta, Pak? Ya, makanya semuanya kembali ke masyarakat. Tetapi saya secara pribadi, saya harus mengukur diri saya untuk saya harus seperti apa. Gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan maju lagi? Ya, itu lihat nantilah. Iya. Ya, masyarakat seperti apa, begitu. Karena saya ingin hanya melayani saja pada masyarakat dengan tulus dalam 1 periode. Kalau ternyata nanti masyarakat melihat ini baik, ya kita kan tidak bisa menolak. Ya. Tetapi secara pribadi, saya punya tujuan seperti itu. Saya akan melayani sebaik mungkin dalam 1 periode. Tapi periode ke depan itu bukan periode yang mudah, Pak. Karena waktunya pendek, karena 2024 sudah harus pemilihan lagi. Betul. Dan ini pemulihan pasca COVID. Betul. Pemulihan pasca COVID ini tidak bisa waktu hanya sebentar. Ini bisa 1 tahun lebih. Dalam kondisi seperti ini, pemulihannya sangat sulit. Maka saya sampaikan, ketulusan ini yang menjadi modal saya. Saya harus tulus betul melayani masyarakat sesulit apapun kondisinya. Saya yakin ketika kita apa adanya menjalankan tugas ini kepada masyarakat, saya yakin Tuhan tidak akan diam. Yusuf, mungkin ini pertanyaan terakhir. Nanti bisa disampaikan ke kamera juga. Apa sih alasan kami harus memilih Pak Yusuf sebagai Bupati Banyuwangi? Ya, terima kasih. Jadi harapan kami bersama Gus Risa, nanti masyarakat Banyuwangi supaya hadir di TPS tanggal 9 Desember
Jangan sampai golput. Ini nanti akan mempengaruhi suara di Banyuwangi, dan yang paling penting adalah pilih pemimpin yang terbaik menurut masyarakat Banyuwangi. Saya yakin masyarakat Banyuwangi sekarang ini sudah mempunyai pilihan di hatinya. Maka harapannya tidak berubah nanti 9 Desember supaya pembangunan di Banyuwangi betul-betul berjalan dengan baik. Yang sekarang ini lagi ada masalah dengan saudara, dengan tetangga, dengan kawan karena perbedaan pilihan. Harapannya nanti setelah 9 Desember semuanya bersatu kembali, rukun kembali untuk membangun Banyuwangi ke depan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Itulah saudara perbincangan kami dengan Yusuf Widiatmoko, calon Bupati Banyuwangi nomor urut 1. Sekali lagi, jangan sia-siakan hak suara Anda, datang ke TPS tanggal 9 Desember dan tentukan pilihan Anda untuk memajukan Kabupaten Banyuwangi. Pak Yusuf, terima kasih. Terima kasih.